Oke, masih berkaitan dengan harta Bapak Ibu. Kalau diberikan Allah kita harta, dalam harta kita ada hak orang lain. Nama surahnya Az-Zariyat. Urutan surah 51, nomor ayat 9 baleh. 9 baleh, 19 kan artinya? Saya lagi belajar nih Bapak Ibu. Apa kata Quran di ayat itu? Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita ada hak orang lain, baik orang tersebut meminta maupun dia tidak meminta. Maksudnya apa Pak Ustadz? Dalam harta kita ada milik dia, ada namanya zakat. Kenapa saya harus berzakat kalau dititipkan Allah harta Pak Ustadz? Nama surahnya At-Taubah. At-Taubah di Quran ada. Nama surahnya At-Taubah, surah yang ke-9, nomor ayat 103, ayat 103. Khuz min amwalihim, ambillah dari harta mereka, sodakotan sebagai zakat. Apa fungsinya? Dua, tutohiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan harta mereka dan juga mensucikan jiwa mereka. Tadi dalam harta kita kan ada hak orang lain. Misal ya, Ustadz Andi berpenghasilan dalam setahun 1 miliar. Amin ya Allah. Amin kan lah Bu? Nanti kalau segitu Ustadz tak mau lagi diundang ke sini. Mau lah insya Allah. Berarti ibu aja lah misalkan ya. Ibu rezeki diberikan Allah 10 juta dalam 1 bulan. Punya ibu di sana 9.750.000. 250.000 1/40 atau 2,5% itu ada hak orang lain. Karena hak orang lain itu dikasih, maka harta kita bersih, membersihkan harta. Yang kedua, membersihkan jiwa dari penyakit yang namanya bakhil dan tomak. Tahu Ibu tomak? Tomak, tamak bahasa kita. Serakah. Sikapnya macam cangkul cap buaya, mau sama dia semua. Diciduknya semua. Ada juga orang model begitu. Ada juga namanya bakhil. Bakhil itu bahasa kitanya sampilia karyang, pelit gitu. Jadi itu semua di hati kan. Sifat rakus itu di sini. Sifat bakhil itu juga di sini. Kalau ada seseorang pasien jantungnya sakit, dokter bisa lihat nggak? Ibu, ada orang nih jantungnya sakit. Ketika ke rumah sakit dia, dokternya nampak penyakit dia. Nampak lah pakai alat. Oh, jantung bapak begini nih. Nampak kan? Terserah lah, yang penting pakai alat gitu. Dan juga ketika ada orang ternyata ginjalnya sakit, dokter juga nampak sama dia. Oh, ini Pak yang rusak, harus dicangkok nih kata dia. Dicangkok Pak, ini kan bukan pohon jambu, kok dicangkok? Ada sekarang cangkok katanya. Misal nih. Tapi sifat bakhil, apakah dokter bisa melihat pakai alat? Ada alat pendeteksi gitu kan? Oh, dideteksi dulu Pak. Sifat pelit Bapak 82. Macam kita mau ke bandara, ada metal detektor. Tet, oh 82. Sama dengan orang ketika ditembakkan ke sini mengukur suhu. Oh 36 Pak, boleh masuk. 38 pulang kata dia. Tak ada, tak bisa dideteksi Bapak Ibu oleh orang lain. Makanya ini disebut dengan untuk menghilangkan pertama tadi membersihkan harta, dan untuk menghilangkan sifat bakhil, membersihkan jiwa. Ini fungsi daripada zakat. Pak Ustadz, kapan kita baru wajib berzakat? Bapak catat namanya nisab. Nisab bahasa kitanya nisab. Nisab ya. Nisab itu artinya ambang batas. Kapan kita baru berzakat? Hadis Nabi, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Acara ini dipersembahkan oleh Aqua. Mana tahu besok datang Aqua mensponsori acara ini kan? Mana kita tahu? Oke, Bapak Ibu, hadis Nabi, Ibu yang punya handphone hitung ya.
baru kita wajib berzakat. Kalau penghasilan 1 tahun 20 dinar. Berapa, Dek? 20 dinar. Apa dinar itu? Entahlah, yang penting dinar bilang aja. Mas dia itu. 1 dinar, Bapak Ibu, 4 gram seperempat gram. Artinya, maksudnya 4,25 gram. Maksudnya 4 gram lebih. 4,5 tak sampai, berarti 4 seperempat gram. 4,25 lah, biar mudah. 1 dinar 4,25 gram. Berarti kalau 20 dinar berapa gramkah dia? Kami ke sini Ustaz mendengar ceramah, bukan matematika, kata Ibu. Ya, 85 ya. Karena kalau 2 dinar 8,5. Iya kan? Tadi kan 4 seperempat 1. Kalau 2 8,5. Kalau 20 85 gram emas. Gram ya, bukan ameh. Karena kalau ameh, 1 ameh itu 2,5 gram ya. Istilah kita di Sumbar. Jadi Bapak Ibu yang mulia, harga 1 gram hari ini 875.000 1 gram. Berarti 875.000 kali 85 sama dengan 74.375.000. Ustadz pintar kali menghitungnya. Bukan pintar, di rumah saya hitung dulu. Oh, 74 juta 300. Kalau penghasilan setahun Bapak Ibu 74 juta 375.000 setahun, udah kena kita nisab. Berarti udah wajib berzakat. Berarti kalau masih 62 Pak Ustadz, belum. Kenapa? Ambang batasnya belum sampai. Harus 74. Hitungannya dengan emas ya Bapak Ibu. Karena bisa saja tahun depan harga emas naik, iya kan? Atau kalau kita mematokkan ke rupiah, tak bisa. Karena emas tahun 92 dengan 2021 harganya sama atau beda? Beda. Jadi jamaah yang mulia, ini kalau harga emasnya 875.000. Oke, berarti 1 tahun tadi 74 juta 375.000 bagi 12. Kenapa bagi 12 Pak Ustadz? Karena dalam 1 tahun 12 bulan. Berarti 6.197.000. Kita genapkan lah ya, 6.200.000 ke atas penghasilan kita udah kena kita zakat mal. Itu kalau nanti saya ajarkan Bapak Ibu cara menghitungnya kalau uangnya uang diam. Ini yang pertama, ini uang diam nih. Ibu PNS tiap bulan 8 juta terima, itu uang diam namanya. Tapi ada bapak tidak begitu cara mendapatkan rezeki itu. Misalkan ya, ada modal jualan, uangnya berputar. Lain juga cara menghitungnya. Ini uangnya diam. Misal ya, ibu misalkan seorang PNS, gaji 1 bulan 8 juta. Suami ibu juga PNS, gaji 1 bulan 10 juta. Apakah udah kena zakat? Udah tuh belum? Udah. Kenapa? Lebih dari 6,2. Nisabnya udah lewat. Tapi ada seseorang namanya Ibu Nur Ainun namanya. Nur artinya cahaya, Ainun artinya mata. Nur Ainun. Ada juga tetangganya namanya Nurnar. Nur cahaya, nar neraka. Nurnar. Tak ada itu dong. Parah nama itu. Nanti kalau ibu punya cucu kasih nama Nuwairah, cecercah cahaya. Nuwairah namanya. Siapa nama cucumu? Nuwairah. Apa artinya? Entahlah. Yang penting Ustaz itu bilang Nuwairah. Jadi Bapak Ibu yang mulia, ada seseorang itu tadi si Nur Ainun, penghasilan dia 1 bulan 5.500.000. Suaminya ternyata 5.700.000. Udah kena zakat belum? Tadi kan ambang batasnya 6,2. Ini 52 dengan 57. Udah kena belum? Belum, karena belum mencapai ini. Kenapa belum sampai? Kan udah 10 juta lebih itu Pak Ustadz. Zakat itu dihitung masing-masing. Maksudnya saya udah kena nisab belum? Belum. Istri udah? Belum, berarti belum.
Berbeda dengan yang kedua. Ada seorang suami kerja dia, gaji 1 bulan 7.200.000. Istrinya tidak kerja. Udah mencapai nisab? Kena zakat. Padahal tadi yang pertama lebih banyak kan? Itu hampir 11 juta yang pertama tadi, tapi belum. Kenapa? Belum mencapai nisab masing-masing. Karena zakat itu kewajiban masing-masing kan? Sama dengan sholat, itu kewajibannya masing-masing. Saya tidak bisa bilang sama istri saya, Dek, nanti kau sholat subuh 2 kali ya. Kenapa gitu bang? Pertama kau sholat untukmu, yang kedua sholat untukku, aku mau tidur. Bisa itu? Sama dengan zakat. Zakat itu juga masing-masing. Itu kalau uangnya uang diam, maksudnya gajian terima, gajian terima. Tapi kalau menggunakan modal, ini ada rumusnya Bapak Ibu. Oke, 3 di sini, 2 di sini, biar mudah nanti ya. Pertama, modal awal ditambah keuntungan tambah piutang. Maksudnya piutang masa dekat yang akan dia bayar sebelum Ramadan. Maksudnya orang ngutang sama ibu, namanya piutang. Kalau kita ngutang sama orang namanya utang lah. Udah, ulang ya. Modal awal ditambah keuntungan, udah, ditambah piutang. Udah ditambahkan semua ini, kurangkan ke yang 2. Apa yang dikurangkan? Pengeluaran. Termasuklah mungkin sewa ruko atau sewa kedai atau ibu menggaji karyawan di situ 1 orang. Kan ini pengeluaran juga nih. Yang dikurangi juga dengan utang. Ada utang orang per bulan untuk menyicil sekian. Tapi untuk jualan ya, utang untuk jualan, bukan untuk yang lain-lain. Utang untuk jualan ini. Kemudian ulang ya, modal awal tambah keuntungan tambah piutang kalau ada. Kemudian setelah ditambahkan semuanya, kurang dengan pengeluaran, sudah dikurangkan dengan utang. Ketika sudah dapat angkanya, baru bagi 40. Kenapa bagi 40? 2,5%, itu bagi 40. Jadi ketika sudah bagi 40, itulah zakatnya, sekali setahun. Ada namanya haul. Haul itu artinya tahun. Saya belum paham Pak Ustadz cara menghitungnya. Nanti habis ceramah, nanti kita diskusikan itu insya Allah. Bagi Bapak Ibu yang belum memahami yang kedua tadi. Kalau yang pertama tadi kan mudah. Jadi asal dapat kita, kalau sudah sampai nisab, keluarkan. Berapa dikeluarkan? 2,5%, agak mudah. Tapi kalau yang ini agak ribet cara menghitungnya. Jadi Bapak Ibu, oh waktu habis. Karena satu bulan yang lalu dipesankan, Ustadz 40 menit ya. Saya takut nanti jangan-jangan lebih 40 diginikan. Itu kalau botol Pak 60 menit. Kalau yang aqua gelasnya 20 menit sebenarnya. Oke, bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah, sama siapa zakat itu kita beri? Nama surahnya At-Taubah. Urutan surah yang ke-9, nomor ayat yang ke-60. Dah? Innamas shadaqatu lil fuqara. Sungguhnya zakat itu namanya mustahik, orang yang berhak menerima itu fakir. Wal masakin, miskin. Kalau saya sebut miskin, kasar nggak? Halo? Menurut ibu nih, menurut perasaan kita, miskin, kasar nggak? Antara Ustaz, aku tak ngerti, tak kasar atau tidak. Oke, itu kan suaranya kuat, makanya kasar. Miskin, kasar nggak? Maksudnya, kalau dibuat menghina, kata-kata miskin itu kasar. Tapi kalau kata-katanya biasa saja. Makanya di Quran ada juga kata-kata miskin. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil. Nah, jadi tidak kasar. Kapan baru kasar? Ketika dibuat menghina. Mana contohnya? Mohon maaf nih ya, nanti diedit nih ya. Nanti live nih. Ah, janganlah, takut pula nanti. Oke, bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah yang mulia. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha. Amil zakat. Yang menerima zakat itu, karena ada Ramadan tuh UPZ, unit pengumpulan zakat. Dia yang menerima itu. Ketika diterimanya, Bapak Ibu didoakannya lah. Ajarakallahumma fima a'taita wa barakallahumma fima abaqaita waj'alillahi laka tahura.
Ibu juga begitu, kalau nanti dikasih orang nanti, Bu, ini ada sedikit nih katanya. Ibu buka, ternyata alhamdulillah 600.000. Doakan dia. Ya, besoknya ibu buka 25.000, nggak usah doakan lah. Jangan pula kayak gitu. Mau banyak, mau sedikit, doakan juga. Yang tadi ya, ajarokallahumma fima a'atoita. Saya artikan, semoga Allah memberikan pahala dari apa yang telah engkau beri. Wa barakallahumma fima abakoita. Semoga Allah memberkahi yang tertinggal padamu. Maksudnya, kalau ada yang dia beri, tentu ada yang tersisa sama dia. Yang kau beri, mudah-mudahan dapat pahala. Yang ada padamu, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Wa ja'alallahu laka tahura. Semoga Allah menjadikan hartamu bersih dan hatimu suci. Itu ibu bacakan kalau hafal. Kalau tak hafal ibu, gerak-gerakannya bibir. Apa yang kau baca, Bu? Suka-suka pula. Mulutku ngapain pula kau atur-atur. Parah itu, Mak. Jadi jamaah yang mulia, 3 ya. Amil. Yang keempat, wal mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Kalau yang keluar dari Islam, murtad. Ada juga orang sering bilang bahwa orang yang masuk Islam namanya balik, kata dia. Pernah nggak dengar itu? Ada orang masuk Islam, kenapa balik dia? Balik apa nih maksudnya? Balik dia ke Islam katanya. Padahal bahasa Arabnya mu'allaf. Mu'allaf artinya dari kata lembut. Dilembutkan Allah hatinya sehingga dia masuk ke dalam Islam. Wa fir riqab, hamba sahaya, sekarang tak ada lagi. Wal gorimin, gorim. Di Jakarta orang yang tinggal di Pekanbaru, orang yang tinggal di masjid namanya marbot. Di Medan yang tinggal di masjid namanya nazir. Di Pekanbaru orang yang tinggal di masjid namanya gorim. Tapi bukan mereka ini. Itu penamaan kita saja, garim kepada kawan-kawan. Ustadz pernah menjadi garim, pernah 4 tahun. Ditanya orang waktu di UIN dulu, apa pekerjaanmu? Saya jawab, GM, garim masjid. Keren kan? Oke, orang berutang tuh. Yang ke-7, wa fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ke-8, wa banus sabil, orang yang musafir. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, intinya amanah ketiga Allah berikan kepada kita adalah amanah harta. Harta itu juga bapak ibu akan nanti ditanya, apakah membuat kita angkuh dan sombong. Nama surahnya Al-Alaq, urutan surah 96, nomor ayat 6 dan 7. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahus. Manusia sering merasa lupa diri. Ar-ra'ahus takna, ketika dia sudah merasa mapan dan sudah merasa berkecukupan. Dan ketika diberikan juga harta akan diminta tanggung jawab. Apakah kita buat itu berpoya-poya sampai mubazir? Al-Isra, urutan surah 17 nomor ayat 27. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sungguhnya orang-orang yang mubazir itu kawan-kawannya, makanya setan tak menggoda dia. Kata setan, sesama kawan dilarang saling menggoda. Jadi Bapak Ibu yang mulia, ini yang ketiga, amanah harta. Yang keempat, yang kelima, insya Allah bulan depan kita sambung karena waktu sudah lebih 10 menit. Jadi Bapak Ibu nanti yang ingin bertanya habis ceramah dipersilahkan, tapi mati dulu kamera biar Ustadz nanti menjelaskannya lebih gamblang. Kenapa? Kalau ada kamera live begini agak-agak segan, Pak. Jadi Bapak Ibu yang mulia, saya Andi Suheri Lauli SPD beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, mewakili kameramen dan tim redaksi, mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih pada kita semua. Walaupun ceramah cuma 55 menit, tapi insya Allah tajam, aktual dan terpercaya. Salam musalla riyadul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.